Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Halo Mas, saya Indah di Jogja. Saya salah satu penikmat cerita horor Wadah Cerita di YouTube. Dan ingin berbagi pengalaman yang saya anggap lumayan horor. Karena kadar ketakutan seseorang itu objektif, kadang hanya bayangan lewat, seseorang sudah sangat bisa ketakutan. Atau ada yang dia melihat sesuatu yang melayang, dia biasa saja. Oke, sebenarnya banyak cerita yang saya ingin ceritakan. Tapi saya akan menceritakan 2 cerita yang menurut saya ini benar-benar membekas di ingatan saya. Sekitar tahun 2008, saya adalah anak dari pasangan suami istri yang tiap hari diisi dengan pertengkaran. Bapak selalu memukul ibu jika sedang emosi, dan ibu hanya bisa menangis. Apalagi ketika bapak melampiaskan amarahnya ke saya. Ibu dengan sayap-sayap lembutnya melindungi saya dengan pelukan, dan pukulan bapak melayang ke badan ibu. Kebetulan waktu itu sedang libur sekolah. Saya yang merasa sedih bercampur kesal meminta izin dengan ibu untuk pergi ke rumah nenek. Rumah nenek sekitar 3 jam dari rumah saya. Walaupun masih sekolah, saya adalah anak yang suka berpergian sendiri. Jadi, jika hanya ke rumah nenek, tentunya saya sudah hafal rute keberangkatan bis dari tempat saya tinggal ke daerah nenek. Setelah saya sampai di rumah nenek, nenek yang melihat saya datang sendirian, langsung berlari memeluk saya dan mengajak saya masuk dan menyuruh saya langsung mandi. Oh ya, rumahnya nenek kebetulan lumayan besar, terdapat banyak kamar yang sengaja digunakan untuk kos-kosan putri. Maklum, rumah nenek saya berdekatan dengan salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Jadi daripada kamarnya kosong tak berpenghuni, bapak membuat rumah nenek menerima kos-kosan. Oh ya, nenek saya ini adalah ibu dari bapak. Dulu nenek bercerita kalau bapak adalah orang yang sangat penyayang, apalagi dengan nenek. Saya juga heran, kenapa bapak beberapa tahun belakangan ini sangat menjadi pemarah, menjadi ringan tangan, apalagi dalam memukul ibu. Saya selalu menangis jika nenek bercerita masa lalu bapak yang penyayang, dan nenek pun menangis mendengar cerita saya tentang bapak yang sekarang. Singkat cerita, sudah 3 hari saya menginap di rumah nenek. Libur kenaikan kelas waktu itu kurang lebih seminggu, jadi saya mau menghabiskan waktu liburan saya di rumah nenek saja. Sore itu setelah sholat asar, saya berjalan-jalan di sekitar rumah nenek, melihat kos-kosan nenek yang saat itu tidak terlalu ramai. Ada sekitar 3-4 kamar yang terisi. Ketika sedang melihat-lihat, saya dikagetkan dengan sekelebet bayangan hitam cepat masuk ke dalam satu kamar kosan. Dia berada di tengah-tengah, dan kata nenek kamar itu kosong. Saya berpikir itu adalah maling. Lalu saya cepat-cepat memeriksa kamar itu. Baru saya menekan handle gagang pintu kamar itu, tiba-tiba nenek berteriak, "Jangan dibuka kamar itu, Ndah!" Karena kaget, pintu yang hampir terbuka lebar cepat-cepat saya tahan. Tapi dari celah-celah pintu itu, seperti ada hawa dingin menyapa wajah dan tangan saya. Nenek langsung berlari ke arah saya dan menarik pintu itu untuk ditutup dan menarik saya menjauh dari kamar itu.
Apa ada yang berbisik di telingamu Nduk sekarang? Tanya nenek. Gak ada, Mbah. Tadi Indah ngeliat ada yang masuk ke kamar ini. Jadi Indah mau cek siapa tahu maling. Kalau ada yang berbisik ke telinga kamu, cepat kasih tahu nenek ya. Jangan dihiraukan. Nenek tidak peduli dengan perkataanku yang mengatakan aku melihat seperti ada yang masuk ke dalam. Setelah azan maghrib selesai dan ketika saya mau sholat maghrib, samar-samar terdengar suara. Sudah, bodoh saja. Dia tidak menyayangi kamu. Kamu juga dendam dengannya, kan? Saya mencari sumber suara itu, tapi saya tidak melihat siapa di sekitar saya. Sekarang kamu pulang. Bunuh bapak kamu. Dia selalu menyakiti ibu kamu. Suara itu muncul lagi, tapi saya baru sadar. Suara itu ada di kepala saya. Saya langsung cepat-cepat menyelesaikan wudhu dan langsung sholat maghrib. Walaupun dalam keadaan sholat, suara itu selalu ada di kepala saya. Selalu memanas-manasi saya untuk membunuh bapak saya. Setelah sholat, saya langsung menemui nenek dan bercerita dengan apa yang terjadi. Nenek mendengar itu, mengambil nafas panjang dan berkata, "Kamu harus bisa mengatasinya ya. Cuma 3 hari kok. Kalau kamu bisa tahan, insya Allah itu akan melindungi kamu. Tapi kalau nggak bisa..." Nenek berhenti sebentar. Pokoknya nenek yang obati nanti. Setelah nenek berkata seperti itu, suara-suara itu selalu muncul di kepala saya. Jangan dengarkan nenek kamu. Jangan dengarkan nenek kamu. Kamu sekarang pulang. Ibu kamu sedang dipukuli bapak kamu. Bunuh bapak kamu atau ibu kamu yang mati. Suara itu terusan berbisik di kepala saya, membuat saya tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa tidur, dan selalu berkeringat, menggigil, emosi, sedih. Rasanya pengen sekali saya pulang dan menuruti kata-kata yang dibisikkan di kepala saya. Di hari ketiga, saya diam-diam ingin pulang tanpa sepengetahuan nenek. Emosi saya memuncak ketika nenek ditelepon ibu dan menyuruh saya tidak usah pulang karena bapak sedang emosi tinggi. Seluruh kaca lemari dipecahkan bapak, TV dihancurkan, kulkas dihancurkan, dan sekarang bapak sedang dibawa ke rumah sakit karena pecahan kaca mengenai kaki dan tangannya dan harus mendapat donor darah. Tapi nenek seperti tahu apa yang akan saya lakukan. Dia mencegat saya untuk pulang. Bahkan dibantu cewek-cewek yang ngekos di rumah nenek untuk menahan saya untuk pulang. Saya berteriak-teriak ingin pulang membunuh bapak. Sikap saya seperti bapak, emosi, ingin menghancurkan apa saja yang saya lihat. Tapi karena suara teriakan saya, tetangga nenek datang membantu untuk menahan saya untuk tidak keluar dari rumah nenek. Saya seperti orang kesurupan. Ditambah suara bisikan itu semakin kencang. Bunuh semua. Bunuh bapakmu. Bunuh nenekmu. Bunuh semua. Sampai besok paginya, saya terbangun karena terlalu lelah berteriak. Pagi itu sangat dingin. Embun menutupi matahari pagi yang keluar. Bisikan itu sudah tidak ada lagi. Dan hati saya terasa sangat tenang. Nenek menghampiri saya. Alhamdulillah, ujiannya selesai. Insya Allah kamu banyak yang melindungi. Lalu saya bertanya apa arti semua ini. Karena ketika hari pertama, nenek hanya mengatakan untuk bisa mengatasi bisikan ini. Jadi dulu, jauh sebelum nenek dan bapak tinggal di rumah itu,
Rumah itu menjadi tempat orang sakti berkumpul. Dan tempat berkumpulnya mereka membahas hal yang baik dan buruk ada di kamar yang tidak boleh dibuka oleh nenek. 2 tahun lalu, Bapak gak sengaja membuka ruangan yang sama dengan yang saya buka. Tapi bukanya terlalu lebar dan Bapak pergi dari rumah nenek setelah 2 hari ketika membuka pintu kamar itu. Itulah sebabnya Bapak menjadi sangat temperamental. Dia selalu menolak diajak pulang ke rumah nenek. Dan hanya di rumah nenek lah Bapak bisa disembuhkan dari penyakit bisikan itu. Setelah saya pulang, tingkah laku Bapak jadi aneh. Ketika dia hendak meluapkan marahnya dan melihat ke arah saya, dia seperti ketakutan dan diam. Marahnya tidak jadi meluap. Tapi kalau saya tidak di rumah, dia kembali menghancurkan apa saja yang di depannya. Saya menceritakan pengalaman saya di rumah nenek dengan ibu, dan mengajak ibu dan bapak pulang ke rumah nenek untuk mengobati bapak. Tapi ibu malah terlihat sudah tak peduli.